Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menghapuskan dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menghapuskan dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menghapuskan dosaku. Ya ku tahu, ya ku tahu, darah Yesus menghapuskan dosaku. Dosaku sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah, dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu, dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu, dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu dosaku sudah hilanglah. Oh pujimu. Puji Tuhan, oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Dan hari ini kita mau merenungkan lagi firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus, pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, tentang bersabar. Itulah judul renungan kita hari ini. Saya baca Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudaraku sekalian, diceritakan di dalam ayat ini tentang petani. Satu ketika saya dengan putra saya, Elvan, berkunjung ke Bangkok. Dari Singapura, kami jalan darat melewati negara Malaysia, masuk ke Hap Chai di Thailand Selatan, lalu kemudian naik kendaraan darat lagi terus ke Bangkok. Nah, di sana ada keluarga keponakan kami pada waktu itu. Terus kami dibawa ke satu tempat, yaitu tempat di mana durian yang sangat lezat sekali. Saudara bisa bayangkan, karena Bangkok terkenal dengan hasil pertaniannya. Waktu saya melihat kepada durian yang begitu lezat, teringatlah saya kepada firman Allah, kepada petani. Berapa lama sang petani untuk dapat menikmati atau menantikan hasil dari durian yang dia tanam itu
sampai kemudian terwujud seperti durian yang sangat lezat yang kami hadapi pada waktu itu. Saudara-saudara, firman Allah memberikan kepada kita untuk dapat menimba ilmu daripada petani, yaitu tentang kesabarannya. Saudara-saudaraku, untuk mendapatkan buah durian, maka sang petani akan menantikan waktu yang cukup panjang. Kalau ditanam bijinya, maka dia dapat berbuah kurang lebih 10-12 tahun kemudian. Kalau dia diokulasi, maka kira-kira 8 tahun, lebih cepat sedikit. Atau kalau dia bibit unggul, maka akan memakan waktu yang lebih singkat lagi, yaitu kurang lebih 5 tahun. Saudara-saudara, untuk hasil yang baik, sang petani harus bersabar. Saudara-saudaraku sekalian, kita pun diminta oleh firman Allah untuk bersabar. Kepada orang-orang Ibrani yang sudah terpencar berada di berbagai tempat, sang penulis surat Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-13 sampai 15. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya dan Abraham sebagai bapa seluruh orang-orang yang percaya, dia memberikan teladan di dalam hal kesabarannya tentang menantikan janji-janji Tuhan. Orang-orang Ibrani di berbagai tempat pun, sang penulis surat ini menyampaikan untuk dapat bersabar bila menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Sama seperti sang petani menanti dengan sabar, begitu juga dengan Bapak kita, Bapak Abraham, menanti dengan sabar sampai janji Tuhan digenapi. Kembali ke ayat pokok kita, yaitu di dalam Yakobus pasal yang ke-5 tadi, firman Allah katakan di sini, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 tadi, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita diminta untuk bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita sudah tahu Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali sesudah Dia menyediakan tempat itu. Ada banyak orang yang bertanya, kapan Tuhan datang? Sudah lama menunggu dan belum datang-datang juga. Mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13, ayatnya ayat yang ke-26 dan 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan
orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, kadang kita terlalu tertuju waktunya, kapan dia datang. Saudara-saudara, yang pasti bahwa Yesus janji dia akan datang. Ayat firman Allah ini sudah memberitahukan kepada kita, dia akan datang disertai dengan para malaikat-malaikatnya. Tujuannya datang adalah untuk menghimpunkan seluruh orang percaya dari seluruh penjuru dunia. Dan saudara-saudaraku sekalian, firman Allah bilang, harinya, saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau Tuhan sudah katakan demikian, kenapa kita mati-matian pusing dengan ingin tahu kapan? Saudaraku, inilah yang firman Allah katakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jangan pusing dengan saatnya, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi mari dengan sabar kita terus setia menantikan kedatangannya untuk menjemput kita sekalian. Nah, ada beberapa hal tentang kedatangannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 dan 38 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kita diingatkan bahwa sama seperti pada zaman Nuh, berapa lama Nuh menyampaikan kabar bahwa akan datang penghukuman. Kurang lebih 120 tahun Nuh membangun bahtera, menyediakan bahtera keselamatan itu, tapi tidak ada yang mau mendengar. Tuhan begitu sabarnya menanti orang-orang untuk diselamatkan. Nah, karena itu ayat yang berikut ini, ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dua hal yang diingatkan kepada kita, berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan pasti akan datang, dan tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput kita, umat-umatnya. Mari kita bersabar menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini, tetapi yang jelas Tuhan tidak tinggalkan kita. Satu waktu akan nyata ada buah kebenaran dari kehidupan kita, yaitu bersabar menantikan Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak. Firman-Mu sudah memberkati kami. Tolong kami supaya kami terus bersabar menantikan hari di mana Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Kuatkan iman kami, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan.
Berkati bangsa dan pemerintah kami, berkati sanak saudara keluarga kami, berkati umat-umat-Mu di kota, di desa, di lembah, di gunung, di pulau-pulau yang terpencil. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan sabar dan terus berpegang erat kepada janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang tetap untuk selama-lamanya.